Halo semuanya, apa kabar? Aku udah lama banget gak bikin video apapun karena kegiatan aku juga udah lumayan banyak, jadi kayak belum sempat buat bikin video. Tapi hari ini aku mau bikin video buat sharing tentang aku sekarang udah gak au pair lagi, aku sekarang Ausbildung. Dan di video kali ini aku juga mau cerita, aku mau sharing ke kalian gimana waktu itu aku daftar Ausbildungnya. Jadi kenapa aku memutuskan buat ikut Ausbildung, karena sebenarnya aku tuh pengen kuliah ke Jerman, cuman dipikir-pikir kuliah itu ngeluarin uang, sedangkan aku tuh kan pengen mandiri, aku tuh gak mau minta uang lagi ke orang tua. Dan orang tua juga kayak nggak mungkin gitu buat biayain aku kuliah di Jerman, jadi aku putusin buat ikut Ausbildung. Tadinya aku mau Ausbildung di rumah sakit gitu, tapi pas lihat-lihat program-program Ausbildung ternyata ada juga yang buat kayak biologi laboran, chemi laboran, atau fisik laboran. Dan emang aku pada awalnya pengen banget kuliah di bidang biologi, jadi aku mutusin Ausbildungnya buat Ausbildung sebagai biolaboran aja. Jujur awalnya aku minder banget buat ikut program Ausbildung sebagai biologi laboran ini, karena aku tuh cuman punya ijazah paket C, dan itu tuh ijazahnya IPS. Cuman aku sempat di SMA itu aku sempat sekolah biasa kayak publik gitu selama 1,5 tahun, dan itu aku belajarnya IPA. Makanya itu kenapa aku suka banget sama biologi. Terus aku habis itu keluar sekolah dan ikut program paket C, tapi di provinsi aku waktu itu programnya cuma ada IPS buat paket C, nggak ada IPA. Jadi mau nggak mau aku ngambil ijazah yang paket C. Terus pas aku mikir bisa nggak ya dipakai buat daftar Ausbildung, aku udah minder banget. Tadinya tuh nggak mau ikut Ausbildung, tapi kayak host family aku, mereka kayak mendorong gitu, kayak support gitu, pokoknya dicoba aja dulu gitu, urusan diterima gak diterima mah belakangan, yang penting nyoba dulu. Terus ya udah aku minta tolong temen aku buat ngirimin si ijazah aku, karena ijazah aku masih di Indo, ngirimin ijazah aku ke Jerman. Habis itu aku translating di sini. Karena yang dibutuhin buat daftar Ausbildung itu kalau nggak salah ijazah, motivation letter, terus sertifikat bahasa, kalau nggak salah minimal tuh C1 atau B2 gitu, terus Lebenslauf atau CV, terus apa lagi ya, aku lupa. Tapi kalau di case aku nggak pakai sertifikat bahasa, aku cuma nulis di motivation letternya kalau aku udah selesai B2 dan mau lanjut C1. Aku daftar ke banyak universitas dan kayak pusat kayak institusi penelitian swasta juga. Pokoknya banyak banget deh, ke banyak tempat. Terus gak langsung dapat balesan, ada beberapa yang bales diterima sama gak diterimanya. Maksudnya lulus berkas atau enggak. Kalau misalkan lulus berkas diundang buat ini seleksi tes gitu, ada tesnya. Terus habis itu interview, terus ya baru dia dikasih tahu lulus atau enggak. Terus pas itu undangan interview pertama itu dari Uni Stuttgart, aku kayak seneng banget, kayak wow beneran, kayak pokoknya nggak nyangka aja gitu. Terus pas interview itu aku latihan sendiri. Terus si host family aku juga ngasih tahu kalau misalkan harus pas interview itu harus gini gitu. Dan waktu itu tuh online interviewnya kan corona, gak bisa pergi ke Stuttgart. Waktu itu aku masih di Bonn. Alhamdulillah interviewnya lancar. Terus nungguin pengumumannya lama banget. Interviewnya bulan Desember, tapi dikasih taunya tuh bulan Maret. Itu aku pagi-pagi dapat email dari Uni Stuttgart kalau aku tuh diterima. Kayak seneng banget deh. Jadi pada saat itu aku kayak masih ngerasa gak nyangka aja kalau aku bisa diterima gitu. Terus aku pindah ke Stuttgart dari Bonn. Au pair aku waktu itu selesai bulan Agustus tahun ini. Terus langsung lanjut ke Ausbildung di bulan September. Itu aku pindah kota ke Stuttgart. Dan sekarang aku udah kayak 2 bulan lebih ngejalanin Ausbildung ini.
pertama kali aku datang ke uninya, ketemu sama ausbildernya atau pembimbing aku tuh awalnya excited banget karena yes, akhirnya bisa dapet temen gitu loh. Karena aku kira aku ausbildungnya bakal sama orang lain, maksudnya ada yang ausbildung di bidang ini juga gitu. Tapi pas aku datang aku kayak, kok sepi ya, kok aku cuma sendiri di sini. Terus aku nanya ke pembimbingnya, yang lain mana, aku bilang gitu. Enggak kok, cuman kamu doang, katanya tuh kita cuma ngambil 1 orang. So kayak kaget banget, beneran aku, emang yang daftar nggak banyak, yang daftar banyak katanya itu sampai lumayan banyak, hampir 70-an gitu. Cuman mereka cuma ngambil 1 orang. Terus aku kayak ngerasa langsung gila, bersyukur banget. Itu aku juga ngeliat apa sih daftar nama-namanya, dan itu ya mereka orang Jerman gitu, anak-anak yang udah nyelesain abitur atau sekolah yang emang khusus di bidang kayak gitu loh. Maksudnya bidang biologi laboran atau segala macam gitu tuh kayak lebih spesifik gitu, kayak lebih ke sainsnya atau ke tekniknya gitu. Kayak wow, aku ngerasa kayak bangga sama diri sendiri sih, yang awalnya aku pikir gak akan mampu, tapi ternyata aku bisa kayak ngalahin pendaftar yang lain. Aku bersyukur banget buat itu. Terus awal-awal ausbildung aku masih ya banyak belajar adaptasi sama bahasanya juga, karena meskipun aku udah pernah belajar itu, karena bahasa itu dalam bahasa Jerman, jadi aku tuh harus nanya dulu ini tuh maksudnya apa, terus ya pembimbingnya bilang dalam bahasa Inggris baru aku ngerti gitu. Terus aku juga dikasih buku kimia yang tebal banget kayak bahasa Jerman, aku harus mempelajari itu. Awal-awal emang kayak susah banget, tapi aku apa ya, karena mungkin itu adalah satu hal yang pengen banget aku lakuin, jadi aku tiap hari tuh excited buat belajar hal-hal yang baru gitu. Dan banyak hal-hal yang fascinating di lab, kayak aku yang wow gitu, kok bisa ya maksudnya tuh keren banget, hal-hal keren banget yang ada di lab. Terus sekarang aku di departemen Plants Biotechnology. Itu biotechnology itu salah satu apa ya, pokoknya aku dulu pengen kuliah dan jurusannya itu gitu, dan sekarang aku ada di departemen itu. Kita juga punya greenhouse, banyak tanaman-tanamannya. Aku kayak amazed banget sama hal-hal yang ada di lab, yang ada di greenhouse kayak gitu. Emang emang susah juga sih, maksudnya aku juga nggak bisa cepet belajarnya, nggak langsung bisa semua hal, butuh proses. Bahkan sampai sekarang aja aku tuh masih apa ya, progresnya ada, cuman kayak lambat gitu. Mungkin karena bahasa juga, meskipun bahasa aku C1, kalau ngobrol tuh gak ada kendala lah dalam ngobrol, tapi ini kan udah bahasanya bahasa sains, bahasa Jerman yang sains gitu, jadi agak susah. Terus aku juga ada aku ada sekolahnya tuh di luar kota. Tiap 1 bulan itu cuman sekali, maksudnya tuh dia kayak blok gitu, dalam 1 bulan 1 minggu ke sekolah atau 2 minggu gitu. Dan capek banget sih pulang, perginya tuh pagi-pagi jam 6 tuh udah naik kereta ke kota lain. Terus sampai Stuttgart Hauptbahnhof itu udah jam 6 sore. Terus malamnya harus belajar lagi. Capek sih, cuman ya dinikmatin aja. Masa ausbildung yang aku jalanin ini lamanya 3,5 tahun, tapi bisa diperpendek kalau misalkan nilai akademis kita bagus, bisa diperpendek jadi 3 tahun. Aku kira-kira lulus tahun 2024. Oke, mungkin sekarang aku belum bisa sharing banyak-banyak, tapi kalau kalian misalkan tertarik lebih dalam lagi, kalian bisa tulis di komen atau kontak ke aku, nanti aku jawab. Terus atau aku bisa juga jawab pakai video gitu, karena jujur aku bingung apa yang mau aku sampein lagi. Aku sekarang cuma mau sharing dulu gimana sih aku bisa sampai di titik ini, sampai ngejalanin ausbildung ini sekarang. Emang baru awal-awal sih, cuman ya mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman juga, atau ngasih info ke teman-teman bahwa ada loh program ausbildung sebagai biologi laboran, kayak jadi laboran kimia atau fisika kayak gitu tuh ada. Dan kalian juga bisa ikutin program ausbildungnya tuh di universitas.
Dan bakalan aku cantumin juga link-link untuk nyari Ausbildung, nyari program-program Ausbildung. Tapi tips dari aku, kalau misalkan mau Ausbildungnya di universitas, mendingan langsung ke web uninya. Misalkan nih di Uni Stuttgart, Ausbildung an der Uni Stuttgart, atau misalkan Uni Heidelberg di Berlin atau di mana gitu. Pokoknya langsung cek ke website si universitasnya aja. Di situ juga mereka ngelampirin apa aja yang dibutuhin, maksudnya syarat-syaratnya apa, programnya kayak gimana, dan lain-lain. Oke, jadi segitu aja yang bisa aku sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan ya, jangan lupa kalau misalkan kalian masih ada pertanyaan, bisa komen atau langsung kontak aku. Mudah-mudahan aku bisa jawab. Dan ya, mungkin ada ide buat video selanjutnya. Oke, pokoknya terima kasih udah ngeluangin waktu buat nonton video ini, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.